Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan lupa subscribe Mizan Story. Semoga rezekimu hari ini dilimpahkan. Amin. Siapa sangka, di balik jabatan tinggi seorang bupati, tersimpan hati yang luruh oleh sinden muda asal Kediri. Ketulusan sederhana berupa jam tangan dan sepiring rawon hangat, mampu mengguncang dunia yang penuh sorotan. Tapi, ketika cinta mereka diuji oleh pandangan publik dan waktu yang tak berpihak, akankah keduanya tetap bertahan, atau justru terpisah oleh keadaan? Langit sore di alun-alun Tuban berwarna keemasan ketika gamelan mulai berbunyi pelan, mengiringi lantunan tembang Jawa yang merdu. Di tengah panggung, sosok Niken Salindri, sinden muda asal Kediri, tampil anggun mengenakan kebaya merah dengan sanggul rapi. Suaranya lembut tapi kuat, membelah keramaian festival budaya yang dihadiri ribuan orang. Di antara para penonton, Mas Lindra, Bupati Tuban yang baru saja memberi sambutan, tak bisa memalingkan pandangannya dari gadis itu. Ada sesuatu dalam tatapan Niken, teduh, namun menyimpan daya tarik yang sulit dijelaskan. Setiap bait tembang yang dinyanyikan Niken seolah membawa suasana magis. Lindra yang awalnya hanya datang untuk menghormati acara, kini duduk terpaku di kursinya. Dalam hati ia bergumam, suaranya seperti doa yang hidup, siapa sebenarnya gadis ini? Sementara itu, Niken sempat melirik ke arah tamu kehormatan di barisan depan, pandangan singkat itu cukup untuk membuat jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Entah mengapa, ia merasa ada sesuatu yang berbeda pada pria berwibawa itu. Ketika acara berakhir, panitia memperkenalkan Niken secara pribadi kepada para tamu kehormatan. "Ini sinden muda berbakat dari Kediri, Pak Bupati," ucap salah satu panitia dengan bangga. Mas Lindra tersenyum sopan, menyalami Niken. Suaranya indah sekali. Tuban beruntung bisa mendengarnya malam ini, katanya dengan nada tenang, tapi matanya menyiratkan kekaguman yang sulit disembunyikan. Niken tersipu, membalas dengan senyum kecil. "Terima kasih, Mas Bupati. Saya hanya berusaha menghibur masyarakat," jawabnya lirih. Setelah acara selesai, Niken tengah berkemas di belakang panggung ketika tiba-tiba seorang staf protokol datang menghampiri. "Mbak Niken, Pak Bupati ingin menyampaikan sesuatu," katanya. Seketika, jantung Niken berdegup kencang. Tak lama, Mas Lindra muncul dengan langkah tenang, aroma parfum maskulin menemaninya. "Boleh saya minta nomor WhatsApp-nya?" tanyanya langsung, tapi dengan sopan. "Bukan untuk hal resmi, saya hanya ingin tetap bisa mengapresiasi karya Anda." Niken sempat terdiam, lalu menyerahkan nomor itu dengan tangan sedikit gemetar. Malam itu, di perjalanan pulang, Niken tak henti menatap layar ponselnya. Pesan pertama dari nomor tak dikenal muncul. "Mas Lindra, terima kasih sudah buat malam ini begitu berkesan, Niken." Senyum kecil terbit di wajahnya. Ia mengetik balasan pelan-pelan. "Niken, terima kasih juga, Mas. Semoga acara tadi menyenangkan." Sejak pesan singkat itu, percakapan sederhana berubah menjadi jembatan rasa yang semakin hari makin hangat. Hari-hari berikutnya, keduanya saling bertukar kabar. Mas Lindra sering menanyakan bagaimana latihan gamelan berjalan, sementara Niken tak segan memberi semangat di tengah kesibukan sang bupati. "Mas jangan lupa makan ya, nanti masuk angin," tulis Niken suatu malam. Balasan Lindra datang cepat, "Kalau kamu yang ingetin, pasti aku nurut." Niken menutup ponsel sambil tersenyum malu. Ia tahu, ini bukan sekadar perhatian biasa. Namun, seiring waktu, hubungan mereka mulai jadi pembicaraan. Beberapa media lokal mulai menulis tentang kedekatan Bupati Tuban dengan sinden muda dari Kediri. Awalnya Niken khawatir, takut semua ini akan merusak karirnya yang sedang naik daun. Tapi saat ia mengutarakan ketakutannya, Lindra hanya menatapnya lembut. "Biarkan orang bicara, Nick. Aku cuma ingin kamu tahu, aku tulus." Kata-kata itu menenangkan, seperti lagu yang meninabobokan hatinya. Malam pun berlalu, tapi kenangan dari festival budaya itu tak pernah hilang. Di setiap panggung tempat Niken bernyanyi, ada bayangan Lindra di benaknya. Dan di setiap rapat penting yang dihadiri Lindra, nama Niken selalu muncul di pikirannya. Tak ada yang tahu kemana arah hubungan mereka akan berlabuh, tapi satu hal pasti,
malam itu di alun-alun Tuban telah menyalakan api kecil yang akan mengubah jalan hidup mereka berdua. Sejak malam pertemuan di festival budaya itu, hubungan antara Niken Salindri dan Mas Lindra berkembang lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Setiap hari, percakapan di antara mereka semakin akrab, dari sekadar basa-basi menjadi obrolan hangat penuh perhatian. Tapi di balik senyum manis yang Niken tunjukkan di layar ponsel, ada keraguan yang tumbuh pelan-pelan. Mas Lindra itu bupati, aku cuma sinden muda dari Kediri. Gumamnya di depan cermin suatu malam, menatap pantulan dirinya dengan mata ragu. Namun setiap kali pesan dari Lindra masuk, semua keraguan itu seperti lenyap. Suatu sore, Ki Gondo Supono, ayah Niken yang juga dalang kondang, memanggil putrinya ke ruang tengah. "Nduk, Bapak dengar-dengar kamu dekat sama Bupati Tuban." Tanyanya perlahan tanpa nada marah, hanya rasa ingin tahu. Niken menunduk, jari-jarinya memainkan ujung selendangnya. "Iya, Pak, tapi bukan apa-apa, cuma teman ngobrol," jawabnya lirih. Ki Gondo tertawa kecil, lalu mengelus janggutnya. "Bapak ini sudah tua, tapi belum buta rasa. Kalau cuma teman, kenapa tiap malam kamu tersenyum lihat HP?" Niken tak bisa menahan malu, wajahnya memerah. Ia tahu ayahnya bukan orang yang mudah tertipu. Ki Gondo lalu berkata pelan, "Nak, cinta itu anugerah, tapi juga ujian. Kalau dia benar-benar tulus, tak perlu kamu kejar. Tapi kalau hanya kagum sesaat, jangan biarkan hatimu jadi korban." Kata-kata itu menancap dalam hati Niken, tapi justru membuatnya semakin yakin bahwa apa yang ia rasakan bukan sekadar kagum. Ia benar-benar jatuh cinta. Malam itu, Niken bercerita pada ibunya, Wiwin Arumita, seorang makeup artis terkenal di kalangan seniman Jawa Timur. Wiwin mendengarkan tanpa menyela, lalu berkata lembut, "Ibu dulu juga pernah jatuh cinta sama orang yang lebih tinggi kedudukannya, tapi ternyata hati manusia sama saja, Nak." Ia lalu menggenggam tangan putrinya. "Kalau Mas Lindra bisa membuat kamu merasa dihargai, Ibu restui. Tapi kalau kamu sampai terluka, Ibu yang pertama akan berdiri di depanmu." Niken menitikkan air mata, pelukan ibunya terasa seperti rumah yang menenangkan segala kegelisahan. Beberapa minggu kemudian, Lindra memberanikan diri berkunjung ke rumah keluarga Niken di Kediri. Ia datang tanpa pengawalan besar, hanya membawa bingkisan sederhana dan senyum tulus. Ki Gondo menyambutnya dengan hangat, namun pandangannya tajam, layaknya seorang ayah yang sedang menilai calon pria untuk anak gadisnya. "Mas Lindra," katanya pelan sambil menyeruput teh, "pejabat itu sering dikagumi banyak orang. Tapi apakah Mas bisa tetap jadi manusia biasa ketika sedang tidak di atas panggung?" Pertanyaan itu membuat suasana hening sejenak. Dengan nada tenang, Lindra menjawab, "Ki, saya sudah lama hidup di dunia yang penuh sorotan. Tapi baru kali ini, saya ingin diperhatikan bukan karena jabatan, melainkan karena hati saya. Dan hanya Niken yang membuat saya merasa begitu." Jawaban itu membuat Ki Gondo menatapnya lama, kemudian tersenyum. Kalimat itu terdengar jujur, katanya sambil menepuk bahu Lindra pelan. Wiwin yang dari tadi memperhatikan hanya tersenyum haru. Ia tahu, anaknya tidak salah menaruh hati. Malam itu berakhir dengan suasana yang hangat. Ki Gondo memainkan gamelan kecil, sementara Niken menyanyikan tembang lirih di sisi Mas Lindra. Cahaya lampu minyak temaram menambah suasana menjadi syahdu. Saat lagu berakhir, Lindra menatap Niken dan berbisik, "Terima kasih sudah mempertemukan aku dengan keluargamu. Sekarang aku tahu, kenapa kamu seindah lagu-lagu yang kamu nyanyikan." Niken tersenyum malu, namun di dalam hatinya, ia tahu, restu sudah ia dapatkan, dan cinta itu kini punya arah yang lebih pasti. Di perjalanan pulang ke Tuban, Mas Lindra menatap langit malam dari balik jendela mobilnya. Suara gamelan dan senyum lembut Niken terus terngiang di kepala. "Aku harus menjaga hubungan ini dengan tulus," batinnya. Sementara di rumah Kediri, Niken masih duduk di beranda, memandangi bulan. Ia menggenggam ponselnya erat, lalu mengirim pesan singkat. "Niken, Mas, hati-hati di jalan. Dan, terima kasih sudah datang. Lindra, terima kasih sudah buat aku merasa pulang." Malam itu, dua hati di dua kota berbeda bergetar dalam irama yang sama, di antara restu keluarga dan janji tak terucap, bahwa cinta sejati akan tumbuh bukan karena siapa mereka, tapi karena apa yang mereka rasakan. Sejak pertemuan di Kediri itu, hubungan Niken Salindri dan Mas Lindra semakin akrab. Kini percakapan mereka tak lagi sekadar salam atau basa-basi,
tapi penuh perhatian kecil yang membuat keduanya saling menunggu. Bagi Niken, setiap notifikasi dari nomor bertuliskan Mas Lindra selalu mampu membuat dadanya berdebar. Sementara bagi Lindra, di tengah rapat-rapat penting dan urusan pemerintahan, pesan singkat dari Niken menjadi jeda yang membuat pikirannya kembali tenang. "Mas, jangan lupa makan siang," ya, tulis Niken. Ia tak menyangka, perhatian sesederhana itu bisa berarti begitu besar. Hari-hari Lindra yang biasanya penuh tekanan kini terasa lebih ringan. Di sela tugasnya memimpin rapat pembangunan, ia seringkali membuka pesan dari Niken hanya untuk membaca ulang kalimat-kalimat hangat yang dikirim gadis itu. "Kamu tahu, Nick," ujarnya suatu malam lewat telepon, "suara kamu itu kayak obat stres. Rasanya kalau dengar, semua beban hilang." Niken tertawa kecil. "Mas bisa aja. Tapi jangan cuma dengar suaraku, rawon buatan tanganku juga bisa nyembuhin stres, loh," godanya. Candaan itu membuat Lindra tertawa lepas, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Tanpa banyak bicara, Niken mulai menunjukkan perhatiannya dengan cara sederhana. Setiap kali tahu Lindra sibuk seharian, ia mengirimkan bekal makanan ke kantor bupati lewat staf kepercayaannya. Di dalam kotak makan berlapis kain batik, selalu ada secarik kertas kecil bertuliskan pesan singkat, "Mas, jangan lupa makan ya. Dunia boleh sibuk, tapi perut tetap harus diisi." Setiap kali Lindra membaca pesan itu, senyum kecil selalu muncul di wajahnya. "Anak ini benar-benar punya cara bikin hati adem," gumamnya pelan. Hubungan mereka pun mulai jadi rahasia yang manis di lingkungan kantor. Para staf sering melihat senyum berbeda di wajah sang bupati setiap kali kotak bekal datang. "Wah, pasti kiriman Mbak Sinden lagi," bisik salah satu ajudan sambil tertawa pelan. Tapi Lindra tak marah. Justru ia merasa hangat, karena untuk pertama kalinya, ia menemukan seseorang yang mencintainya bukan karena jabatannya, melainkan karena siapa dirinya saat sedang lelah dan rapuh. Suatu sore, Niken datang diam-diam ke Tuban untuk menghadiri acara budaya tanpa memberitahu Lindra. Saat ia tampil di panggung, gamelan berbunyi lembut, dan suaranya menggema di antara tiang-tiang pendapa. Di tengah lagu kedua, matanya menangkap sosok Lindra yang tiba-tiba muncul di barisan depan, menatapnya dengan senyum bangga. Setelah acara usai, Lindra menghampiri dan berkata, "Kamu bikin acara ini hidup, Nick." Niken menunduk, malu-malu. "Mas datang tanpa bilang-bilang." Lindra tertawa kecil. "Biar kamu tahu, aku bukan cuma dukung dari jauh." Malam itu, mereka duduk di tepi panggung, hanya ditemani angin laut dan aroma dupa yang masih tersisa dari pentas. "Mas, aku kadang takut," ujar Niken pelan. "Takut kalau semua ini cuma sementara." Lindra menatapnya dalam, lalu menjawab tenang, "Waktu boleh berjalan, tapi rasa itu kalau tulus, gak kenal musim, Nick." Kalimat itu membuat Niken terdiam lama, hatinya terasa bergetar, seperti gamelan yang dipukul perlahan tapi menimbulkan gema panjang. Beberapa hari kemudian, Niken mendapat kabar bahwa ulang tahun Lindra sudah dekat. Ia ingin memberi sesuatu yang berkesan, tapi sederhana. "Aku nggak mau kasih bunga atau hal klise," pikirnya. Ia mulai menabung diam-diam, menyisihkan uang dari setiap penampilannya. Bukan karena harga, tapi karena ia ingin menghadiahkan sesuatu yang bermakna, sesuatu yang akan selalu dipakai Lindra setiap hari, agar setiap kali melihatnya, Lindra ingat bahwa ada seorang sinden yang mendoakannya dalam diam. Malam itu, saat menatap kalender di kamarnya, Niken tersenyum kecil. "Besok aku mulai persiapkan semuanya," bisiknya pada diri sendiri. Di luar, langit kediri penuh bintang. Ia memejamkan mata, membayangkan wajah Mas Lindra yang menatapnya dengan lembut. Ia tidak tahu, bahwa di Tuban sana, Lindra juga sedang menatap langit yang sama, dengan pikiran yang serupa. "Apapun yang terjadi, aku ingin terus menjaga gadis itu." Hari-hari menjelang ulang tahun Mas Lindra menjadi waktu yang penuh rahasia bagi Niken Salindri. Ia terlihat lebih sibuk dari biasanya, tidak hanya berlatih tembang, tetapi juga sering keluar masuk toko di Kediri dengan wajah serius. "Nduk, kamu cari apa kok kelihatan bingung begitu?" tanya ibunya, Wiwin Arumita, suatu sore sambil menatap peralatan makeup. Niken tersenyum malu. "Aku pengen kasih sesuatu buat Mas Lindra, Bu. Tapi aku nggak tahu apa yang cocok untuk beliau." Wiwin hanya tersenyum lembut. "Kalau dari hati, pasti akan sampai ke hatinya." Beberapa hari kemudian, Niken menemukan sebuah toko jam tangan mewah di pusat kota. Ia berdiri lama di depan etalase, memperhatikan satu jam berwarna perak dengan desain klasik.
Di balik kaca, jam itu tampak elegan, berkarakter, dan berwibawa, seperti sosok Mas Lindra di matanya. Ini yang pas, bisiknya. Meski harganya tidak murah, Niken tak ragu. Ia menggunakan sebagian besar tabungan hasil penampilannya di berbagai acara. Nggak apa-apa, Mas Lindra sudah banyak buat aku merasa dihargai. Ini waktunya aku yang bikin dia bahagia, ucapnya dalam hati sambil tersenyum. Tak hanya itu, Niken juga menyiapkan sesuatu yang lebih personal, masakan kesukaan Mas Lindra, yaitu rawon hitam khas Jawa Timur buatan tangannya sendiri. Semalaman ia sibuk di dapur bersama ibunya, menumbuk bumbu, mengiris daging, dan mencicipi kuah berkali-kali agar rasanya sempurna. Mas Lindra paling suka yang kuahnya pekat dan sedikit pedas, katanya dengan semangat. Wiwin mengangguk, bangga melihat putrinya yang begitu tulus. Cinta yang lahir dari ketulusan akan selalu terasa, bahkan dari sepiring rawon, katanya lembut. Pagi hari sebelum berangkat ke Tuban, Niken menyiapkan semuanya dengan rapi. Jam tangan itu ia bungkus dengan kertas hitam bertekstur lembut, dihiasi pita merah marun dan secarik kartu kecil bertuliskan. Waktu akan terus berjalan, tapi semoga setiap detiknya membawa Mas semakin dekat pada kebaikan dan kebahagiaan, Niken. Ia menatap tulisan itu lama, hatinya bergetar. Semoga Mas suka, ucapnya pelan, sebelum memasukkan hadiah itu ke dalam tas bersamaan dengan bekal makanan yang sudah dibungkus rapi. Sesampainya di Tuban, udara terasa hangat, matahari bersinar lembut menembus jendela mobil yang ia tumpangi. Ia mengenakan kebaya hijau zamrud sederhana, warna kesukaan Mas Lindra. Saat mobil berhenti di depan kantor bupati, tangan Niken sedikit gemetar. "Niken, kamu bisa kok," bisiknya pada diri sendiri. Ia melangkah pelan, masuk ke gedung megah itu, membawa 2 tas, satu berisi rawon, satu lagi berisi hadiah jam tangan. Para staf kantor sempat tertegun melihat kehadirannya. "Loh, Mbak Niken," sapa salah satu ajudan. "Iya, saya mau ngantar sesuatu buat Pak Bupati," jawabnya sopan. Dalam beberapa menit, berita kehadiran Niken sudah sampai ke ruang kerja Lindra. Ia keluar dengan ekspresi terkejut, namun matanya langsung berbinar. "Niken, kamu kesini?" Niken menunduk, tersenyum malu. "Iya, Mas, aku cuma pengen kasih sesuatu." Suasana mendadak hening saat Niken menyerahkan kotak kecil berwarna hitam itu. "Selamat ulang tahun, Mas," katanya lembut. Lindra menerima kotak itu dengan kedua tangan, matanya tak lepas menatap wajah Niken. Ia membuka perlahan, dan saat melihat jam tangan di dalamnya, ekspresi terkejut tak bisa disembunyikan. "Nick, ini mahal sekali," ucapnya lirih. Niken hanya tersenyum. "Yang penting bukan harganya, Mas. Tapi niatnya, aku cuma ingin Mas tahu, ada orang yang selalu ngingetin Mas tentang waktu, bukan untuk mengejar ambisi, tapi untuk ingat berhenti sejenak dan bersyukur." Lindra terdiam. Dalam hatinya, ia merasa seolah dunia berhenti sesaat. Tatapan Niken begitu tulus, tanpa pamrih, tanpa kepalsuan. Ia menggenggam kotak itu erat, lalu menatap gadis di depannya. "Terima kasih, Niken. Kamu nggak tahu betapa berartinya ini buatku." Niken tersenyum tipis, lalu membuka bungkusan satunya lagi. "Dan ini, rawon kesukaan Mas," katanya sambil menunduk malu. Seketika, ruangan itu terasa hangat bukan karena sinar matahari, tapi karena cinta yang tumbuh dengan cara paling sederhana, lewat hadiah, perhatian, dan keikhlasan hati. Suasana kantor Bupati Tuban siang itu terasa berbeda. Biasanya yang terdengar hanya suara ketikan, telepon, dan langkah staf yang lalu lalang, tapi kali ini seluruh pandangan tertuju pada satu sosok yang baru saja masuk, Niken Salindri, sinden muda yang namanya tengah viral di media sosial. Ia datang anggun mengenakan kebaya hijau zamrud, rambut disanggul rapi, membawa 2 bungkusan besar di tangannya. "Permisi, saya ingin mengantar sesuatu untuk Pak Bupati," katanya pelan namun jelas. Para pegawai saling pandang, sebagian bahkan tersenyum kecil, menyadari siapa gadis itu. Begitu kabar sampai ke ruang kerja, Mas Lindra spontan berdiri. "Niken datang?" tanyanya kaget. Ia segera merapikan jas dinasnya dan melangkah cepat menuju ruang depan. Saat pintu terbuka, matanya langsung menangkap sosok yang selama ini hanya ia lihat lewat layar ponsel dan panggung pertunjukan. "Niken," ucapnya lirih, seolah tak percaya. Niken menunduk sopan. "Iya, Mas, maaf datang tiba-tiba, tapi aku cuma mau kasih sesuatu." Tatapan mereka bertemu, singkat,
tapi cukup untuk membuat suasana ruangan seolah berhenti sejenak. Lindra tersenyum lebar, rasa lelah yang menumpuk seketika sirna. "Kamu nggak perlu repot-repot datang ke sini, Nick," katanya dengan nada hangat. Tapi Niken menggeleng pelan. "Aku memang pengin datang sendiri, Mas. Aku mau lihat Mas senyum langsung." Kalimat sederhana itu membuat wajah Lindra berubah, antara terkejut dan terharu. Ia mengundang Niken masuk ke ruang kerjanya, tempat yang selama ini hanya dipenuhi tumpukan berkas, kini terasa seperti ruang penuh kehangatan. Setelah duduk, Niken mengeluarkan kotak hitam kecil dan menyerahkannya dengan kedua tangan. "Selamat ulang tahun, Mas," ucapnya lembut. Lindra menerima dengan hati-hati, seolah takut merusaknya. Saat membuka kotak itu, matanya membulat. Di dalamnya terbaring jam tangan mewah berwarna perak, elegan dengan ukiran kecil bertuliskan Lindra S di sisi belakangnya. Ia terdiam lama, menatap Niken dengan campuran rasa syukur dan tak percaya. "Nick, kamu tahu nggak, ini terlalu berharga buatku," katanya lirih. Tapi Niken hanya tersenyum, "Kalau dari hati, nggak ada yang terlalu mahal, Mas." Tak berhenti di situ, Niken membuka bungkusan satunya lagi, mengeluarkan 2 kotak makan berisi rawon hitam yang aromanya langsung memenuhi ruangan. "Aku masak sendiri, Mas. Kuahnya agak pedas, soalnya aku ingat Mas suka yang begini," ujarnya dengan senyum malu. Lindra menatap makanan itu, lalu menatap Niken. "Kamu masih ingat hal sekecil itu?" tanya Lindra. "Kalau soal Mas, aku ingat semuanya," jawab Niken pelan. Kata-kata itu sederhana, tapi cukup untuk membuat dada Lindra terasa hangat. Tanpa banyak pikir, Lindra memanggil stafnya. "Tolong jangan ganggu dulu, saya mau makan siang," katanya sambil tersenyum. Ia duduk berhadapan dengan Niken, membuka kotak rawon, dan mencicipi sesendok kuahnya. Seketika, ekspresinya berubah. "Nick, ini enak banget. Rasanya kayak makan di rumah," ucapnya tulus. Niken menatapnya lembut. "Mas kerja keras setiap hari buat banyak orang. Hari ini, biar aku yang bikin Mas ngerasa istirahat sebentar." Lindra tertawa kecil, lalu menatap jam tangan yang baru melingkar di pergelangan tangannya. "Sekarang, setiap kali lihat waktu, aku bakal ingat kamu." Beberapa pegawai yang melintas di depan ruangan tak bisa menahan senyum melihat pemandangan itu, seorang bupati dan sinden muda, makan siang bersama dengan wajah bahagia yang jarang terlihat di tengah hiruk-pikuk dunia birokrasi. Tapi bagi Lindra, saat itu dunia luar seolah tak ada. Yang tersisa hanyalah Niken, rawon buatan tangannya, dan jam tangan yang kini menjadi simbol waktu berharganya bersama gadis yang ia kagumi. Ketika waktu makan usai, Niken berdiri, bersiap pamit. "Aku nggak mau ganggu kerjaan Mas," katanya sopan. Namun sebelum ia sempat melangkah, Lindra menahan pelan tangannya. "Nick, kamu tahu, hari ini bukan cuma ulang tahun buatku, tapi juga hari aku merasa benar-benar diperhatikan, bukan karena jabatan, tapi karena diriku sendiri." Mata Niken berkaca-kaca, ia menunduk, lalu menjawab lirih, "Aku cuma pengen Mas tahu, di balik panggung yang ramai, selalu ada aku yang diam-diam mendoakan." Lindra menatapnya lama, kemudian tersenyum. "Dan di balik meja kerja yang penuh tekanan ini, selalu ada kamu yang bikin aku semangat." Kata-kata itu menjadi penutup hari yang penuh makna. Saat Niken melangkah keluar dari ruangan, jam di pergelangan tangan Lindra berdetak pelan, seolah mengingatkannya bahwa waktu, cinta, dan ketulusan bisa hadir di tempat paling sederhana, di tengah kantor yang biasanya kaku, tapi hari itu terasa seperti rumah. Malam itu, suasana kantor Bupati Tuban sudah sepi. Namun di ruang kerja lantai 2, lampu masih menyala redup. Mas Lindra duduk di kursinya, menatap jam tangan mewah di pergelangan tangannya, hadiah dari Niken Salindri yang baru ia terima siang tadi. Jarum jam berputar pelan, tapi entah kenapa, di benaknya waktu seolah berhenti di momen ketika Niken tersenyum sambil berkata, "Kalau dari hati, gak ada yang terlalu mahal, Mas." Kalimat itu terus terulang di kepalanya seperti lagu yang tak mau berhenti. Ia membuka kotak bekas makanan yang tadi dibawakan Niken, masih tersisa sedikit rawon yang belum sempat ia habiskan. Aroma bumbunya yang khas membuat hati Lindra terasa hangat lagi. "Anak itu, selalu tahu caranya bikin aku lupa dunia," gumamnya pelan. Ia tahu, sebagai pejabat publik, perasaannya pada Niken bisa jadi bahan omongan banyak orang. Tapi di sisi lain, ia juga manusia biasa yang berhak merasakan rindu dan kasih. Dalam kesunyian itu,
Ia menghela napas panjang, di antara tanggung jawab besar dan getaran kecil di dadanya, ia mulai kehilangan keseimbangan. Sementara itu, di rumahnya di Kediri, Niken duduk di beranda sambil menatap layar ponselnya. Ia melihat foto Mas Lindra yang mengenakan jam tangan pemberiannya di berita online, foto yang diam-diam diambil staf dan viral di media. Komentar publik beragam, ada yang mendukung, ada pula yang mencibir. Niken menggigit bibirnya pelan, matanya mulai berkaca. Aku cuma pengen bikin dia bahagia, kenapa orang harus salah paham, bisiknya pada diri sendiri. Namun meski hati terasa berat, ada senyum tipis yang tak bisa ia sembunyikan, karena di balik semua itu, ia tahu Mas Lindra mengenakan jam itu bukan sekadar formalitas, tapi simbol dari rasa yang sama. Keesokan harinya, saat rapat bersama pejabat daerah, salah satu staf bercanda, "Wah, Pak Bupati makin keren sekarang, jam barunya kelihatan mahal sekali. Dapat hadiah dari siapa, Pak?" Lindra hanya tersenyum kecil dan menjawab singkat, "Dari orang yang mengajarkan saya arti waktu." Ruangan mendadak hening sejenak. Semua tahu maksud tersiratnya, tapi tak ada yang berani menyinggung lebih jauh. Di balik sikap tenangnya, Lindra sebenarnya tengah menyembunyikan gelombang besar dalam dadanya, perasaan yang ia tahu semakin sulit disembunyikan. Sore hari, setelah rapat selesai, Lindra menatap laut dari balkon kantor. Angin berhembus lembut, membawa aroma asin khas pantai Tuban. Ia menatap jam tangannya lagi dan bergumam, jam ini bukan cuma penunjuk waktu, tapi pengingat bahwa ada seseorang yang percaya padaku tanpa melihat jabatan. Dalam diamnya, ia mulai menyadari bahwa rasa cinta bisa datang tanpa direncanakan, tumbuh dari perhatian kecil yang tulus, seperti rawon hangat dan senyum sederhana di tengah hari yang sibuk. Namun, tak semua berjalan semanis itu. Malamnya, Lindra mendapat telepon dari seorang kolega senior yang dengan nada khawatir berkata, "Mas, hati-hati sama berita yang beredar. Hubungan pribadi bisa disalahartikan, apalagi menjelang tahun politik." Lindra hanya terdiam lama sebelum menjawab, "Terima kasih, Pak. Tapi kadang yang benar nggak selalu harus disembunyikan." Setelah menutup telepon, ia menatap langit malam dari jendela. Di sana, bulan menggantung terang, sama seperti malam pertama kali ia melihat Niken bernyanyi di panggung festival budaya. Di sisi lain, Niken mulai jarang mengangkat telepon dari Mas Lindra. Bukan karena marah, tapi karena takut hubungannya semakin jadi sorotan. Ia memilih diam, menunggu waktu yang tepat. Namun di lubuk hatinya, ada rindu yang tak bisa disembunyikan. Ia menulis di buku catatannya, "Kalau waktu bisa berhenti, aku ingin berhenti di momen saat Mas bilang aku bikin dia semangat." Air matanya menetes pelan di atas tulisan itu, menciptakan noda kecil, bukti bahwa cinta kadang datang bersama luka yang tak terlihat. Dan di malam yang sama, di dua tempat berbeda, dua hati itu memandangi jam tangan yang sama, satu di pergelangan Mas Lindra, satu di pikiran Niken. Jarum jam terus berdetak, tapi bagi mereka berdua, waktu seolah berhenti di satu titik di mana cinta tumbuh di antara tugas, jarak, dan rahasia yang belum bisa mereka ucapkan dengan lantang. Hari-hari setelah kejutan jam tangan itu berubah menjadi ujian yang tak pernah dibayangkan oleh Niken Salindri. Namanya mulai jadi bahan perbincangan di berbagai portal gosip dan media sosial. Foto-fotonya bersama Mas Lindra di acara budaya lama kembali diunggah, diberi judul-judul sensasional seperti "Sinden Muda dan Bupati Muda, Cinta yang Tumbuh di Balik Panggung Pemerintahan." Setiap kali membuka ponselnya, Niken merasa dadanya sesak. "Aku cuma pengen dikenal karena suara dan karya, bukan karena hubungan pribadi," bisiknya pada ibunya, Wiwin Arumita, yang hanya bisa menatapnya dengan iba. Di rumah, suasana menjadi tak lagi sehangat dulu. Ki Gondo Supono, ayah Niken yang dikenal tegas dan berwibawa, mulai sering diam di ruang tengah sambil menonton berita. Suatu malam, ia akhirnya bicara, "Niken, Bapak bangga kamu bisa dikenal orang. Tapi hati-hati, Nak, dunia hiburan itu tajam. Jangan sampai niat baikmu disalahpahami." Niken menunduk dalam diam. Air matanya jatuh, bukan karena dimarahi, tapi karena tahu ayahnya benar. Ia hanya ingin membuat seseorang bahagia, tapi dunia luar tak pernah membiarkan kebahagiaan berjalan tanpa suara sumbang. Sementara itu di Tuban, Mas Lindra juga berada dalam tekanan. Rapat-rapat resmi kini sering diwarnai bisikan-bisikan kecil. Beberapa kolega menatapnya dengan senyum penuh makna, sebagian lainnya dengan pandangan sinis. Sekretaris pribadinya bahkan sempat memperingatkan,
Pak, media sedang gencar memantau. Mereka mencari celah. Lindra hanya tersenyum pahit. Kadang, yang mereka sebut celah itu hanyalah hati yang sedang jatuh cinta, jawabnya tenang. Tapi di balik ketenangan itu, batinnya berkecamuk. Ia tahu, satu langkah salah bisa mengubah citra dan karir yang dibangunnya selama bertahun-tahun. Suatu sore, Niken menerima pesan dari nomor tak dikenal. Kalau kamu benar sayang Mas Lindra, sebaiknya menjauh. Jangan rusak namanya. Pesan itu membuat tangannya gemetar. Ia menatap layar cukup lama sebelum akhirnya mematikan ponselnya. Malam itu, ia menangis di kamar sambil menggenggam gelang kecil pemberian Mas Lindra, gelang yang ia kenakan diam-diam di setiap pentas. Aku nggak mau jadi beban buat dia, ucapnya lirih, seolah berbicara pada diri sendiri. Dalam tangisnya, terselip tekad yang belum ia ucapkan. Keesokan harinya, saat latihan gamelan di sanggar, Niken tampak murung. Teman-temannya mencoba menghibur, tapi senyumnya tampak palsu. Suara sindennya tetap merdu, tapi kosong dari jiwa yang biasanya menghidupkan setiap lirik. Salah satu pengrawit berbisik, sepertinya Niken lagi patah hati. Tak salah, karena memang begitulah keadaannya, hatinya sedang berperang antara cinta dan kewajiban menjaga nama baik orang yang ia kagumi. Di Tuban, Mas Lindra duduk di ruang kerjanya, menatap ponselnya yang tak lagi berdering. Sudah 3 hari Niken tak menghubungi. Ia mencoba menenangkan diri, tapi rasa kehilangan mulai menyesakkan. Ia menatap jam tangan di pergelangan tangannya dan bergumam, kau masih berdetak, tapi kenapa rasanya waktu berhenti lagi. Dalam sepi, ia menyadari bahwa cinta yang dulu membuatnya kuat, kini justru menguji keteguhan hatinya sebagai pemimpin dan sebagai manusia biasa. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan muncul. Niken dikabarkan menolak undangan tampil di acara resmi Pemkab Tuban. Dalam wawancara singkat dengan media, ia hanya berkata lembut, saya ingin fokus dulu ke seni, tidak ingin hal pribadi mencampuri pekerjaan siapapun. Kalimat itu terdengar manis bagi publik, tapi tajam di telinga Mas Lindra. Saat membaca berita itu, ia tersenyum tipis, lalu berbisik, kamu melindungiku dengan caramu sendiri, ya, Nick. Malam itu, ia kembali menatap laut dari balkon kantornya. Angin bertiup pelan, membawa aroma asin dan rasa kehilangan yang sulit dijelaskan. Dalam diam, ia tahu, di balik senyum yang selalu ia tunjukkan di depan publik, ada bayangan kesepian yang makin dalam. Dan di balik keputusan Niken untuk menjauh, tersimpan cinta yang begitu besar, cinta yang memilih diam demi menjaga yang dicintai tetap berdiri tegak. Sore itu, langit Tuban berwarna jingga keemasan. Ombak berlari kecil ke tepian, seperti ingin memeluk pasir yang mulai lembab. Di tengah suasana itu, Mas Lindra berdiri di tepi pantai, mengenakan kemeja putih sederhana, tanpa jas kebupatiannya. Ia menatap jauh ke Cakrawala, tempat matahari perlahan tenggelam. Sejak beberapa minggu terakhir, pikirannya dipenuhi satu nama, Niken Salindri. Ia tak tahu mengapa kaki ini menuntunnya ke sini, ke pantai yang dulu pernah ia ceritakan pada Niken lewat pesan singkat. Kalau kamu capek, datanglah ke sini. Laut nggak pernah menghakimi siapapun, begitu pesannya dulu. Dari kejauhan, langkah kaki kecil terdengar mendekat. Suara kain kebaya yang bergesekan pelan disertai hembusan angin laut membuat Lindra menoleh. Ia terpaku. Di sana, berdiri Niken, dengan rambut disanggul setengah, mengenakan kebaya biru muda yang lembut. Wajahnya tampak letih tapi tenang. Mas masih ingat tempat ini, katanya lirih. Lindra tersenyum samar. Bagaimana aku bisa lupa, ini tempat yang aku janjikan buat cerita kalau kita sama-sama lelah. Untuk sesaat, keduanya hanya diam, membiarkan suara ombak menjadi saksi dari jarak yang akhirnya dipertemukan kembali. Niken melangkah perlahan mendekat, lalu berhenti beberapa langkah di hadapan Lindra. Aku minta maaf, Mas. Aku nggak bermaksud menjauh, tapi aku takut semua ini ngerusak nama baik Mas. Suaranya bergetar, tapi matanya jujur. Lindra menatapnya lama sebelum menjawab, kamu nggak pernah salah, Nick. Justru kamu yang paling benar, kamu melindungiku, bahkan saat aku nggak minta. Ia menarik napas panjang, lalu melanjutkan, tapi tahukah kamu, sejak kamu pergi, setiap hari terasa kosong. Aku sadar, jabatan dan semua ini nggak ada artinya kalau nggak ada kamu yang mengingatkanku buat jadi manusia biasa. Air mata Niken jatuh, tapi ia tersenyum. Mas jangan bilang begitu, aku cuma sinden kecil dari Kediri.
Dunia Mas terlalu tinggi buat aku jangkau. Lindra mendekat, jaraknya kini hanya sejengkal. Niken, di mataku, kamu gak pernah kecil. Kamu justru yang paling besar, karena kamu berani mencintai tanpa pamrih. Kata-kata itu membuat Niken terisak. Ia menunduk, tapi Lindra memegang bahunya lembut. Aku gak peduli apa kata orang. Yang aku tahu, kamu satu-satunya alasan aku kuat bertahan. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, meninggalkan semburat cahaya oranye yang menyoroti wajah keduanya. Ombak memecah di antara kaki mereka, seolah ikut menenangkan suasana. Mas, apa Mas gak takut omongan orang? Tanya Niken pelan. Lindra tersenyum tipis, menatap laut. Takut, Nick. Tapi aku lebih takut kehilangan seseorang yang jujur dan tulus sepertimu. Suasana menjadi hening, hanya suara debur ombak dan desir angin yang berbicara untuk mereka. Niken lalu membuka tas kecilnya dan mengeluarkan sesuatu, jam tangan yang kembar dengan yang dipakai Lindra, hanya versi perempuan. Aku pesan ini beberapa waktu lalu. Aku pikir, meskipun kita jauh, setidaknya waktu kita tetap berjalan sama, katanya sambil tersenyum di sela air mata. Lindra terdiam, lalu tertawa kecil penuh haru. Kamu selalu tahu caranya bikin aku kalah, ucapnya sambil mengambil jam itu dan memasangkannya di pergelangan tangan Niken dengan lembut. Mulai sekarang, nggak ada lagi waktu yang berhenti. Kita jalan bareng, iya. Mereka berdiri berdampingan menatap lautan yang kini mulai gelap, namun justru terasa damai. Niken bersandar pelan di bahu Lindra, dan ia membalas dengan genggaman hangat di tangan Niken. Dalam hati keduanya tahu, mungkin dunia luar tak akan pernah berhenti berbicara, tapi di antara suara ombak dan waktu yang berdetak di pergelangan tangan mereka, ada ketenangan yang hanya mereka berdua mengerti. Dan ketika malam turun, cahaya lampu perahu mulai berkelip di kejauhan. Lindra menatap langit, lalu berbisik, "Terima kasih, Nick, karena kamu aku belajar, kalau cinta sejati nggak selalu harus diumumkan, tapi cukup diperjuangkan dalam diam." Niken menatapnya dengan mata berkilat air mata dan senyum lembut. Dan aku belajar, Mas, kalau waktu yang tepat nggak datang dua kali, karena hari ini, kita sudah kembali pada waktu yang seharusnya. Demikian akhir kisah fiktif, Mas. Lindra kaget. Niken Salindri beri hadiah jam tangan mewah, yang menggambarkan cinta tulus dua insan di tengah sorotan publik dan tanggung jawab besar. Cerita ini sepenuhnya fiktif, hanya terinspirasi dari karakter publik tanpa bermaksud menggambarkan kehidupan nyata atau hubungan pribadi siapapun. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah fiktif romantis lainnya di channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Cerita ini merupakan karya fiktif semata. Cerita ini adalah karya fiksi. Segala nama, tempat, dan kejadian di dalamnya hanyalah hasil imajinasi penulis dan tidak bermaksud menggambarkan atau menyinggung pihak manapun, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Setiap kesamaan dengan kejadian nyata hanyalah kebetulan semata. Cerita ini diciptakan semata-mata untuk hiburan, inspirasi, dan pelestarian nilai-nilai budaya Indonesia, khususnya keindahan kebaya sebagai simbol keanggunan wanita Nusantara.